Para kadang kinasiku sekalian, disengaja atau tidak disengaja, seringkali kita dihadapkan pada perselisihan tentang kebenaran suatu aliran dalam agama, kepercayaan, atau keyakinan, bahkan soal keimanan. Di satu sisi, mengatakan bahwa alirannya lah yang paling benar dan terbenar, sedangkan aliran lain atau agama lain itu tidak benar, sehingganya banyak terjadi pertikaian, bahkan berujung pada peperangan. Contohnya, beberapa hari yang lalu saya ditodong pertanyaan oleh seseorang seperti ini. Pak Web, apakah surga itu ditentukan oleh agama? Dan agama itu yang menjadikan seseorang bisa masuk surga, yang artinya selamat dari neraka? Sebenarnya saya sudah malas membahas hal-hal yang beginian. Sudah capek. Karena bagi saya surga dan neraka itu tidak penting. Sebab karena asal-usul saya itu bukan dari surga atau neraka, melainkan dari Zat Maha Suci hidup. Namun ya, mau bagaimana lagi, lawong nyatanya saya ditodong dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ada banyak orang di luar sana yang berdebat sampai habis-habisan tentang surga dan neraka. Bahkan mengeklaim agama sayalah yang paling benar dan menjamin masuk surga, alias selamat dari neraka. Kalau menurut kesadaran spiritual pribadi saya, yang hanya beriman kepada Tuhan saja, bukan selain Tuhan, tidak perlu menggunakan ayat dan hadis atau dalil-dalil apapun tentang hal ini. Cukup logika yang sederhana saja. Surga dan neraka itu bukan ditentukan oleh agama, melainkan oleh kesadaran perilaku sebagai makhluk yang bertuhan. Kalau surga itu ditentukan oleh agama, keuntungan ada di orang-orang yang perilakunya tidak baik. Sebab karena bisa bebas leluasa berbuat jahat ke sana sini, asalkan beragama, sejahat apapun tetap bisa masuk surga, alias selamat dari neraka. Sedangkan orang-orang baiknya terkekang, terpuruk, bertepuk sebelah tangan. Sebab karena walaupun masuk surga, tapi tidak bisa balas dendam pada orang yang menjahatinya. Kasihan deh. Sudah makan hati, makan jantung, makan ampela pula, habis-habisan kan. Coba saja renungkan hal itu dengan iman. Dengan iman loh ya, bukan dengan Imron. Berarti orang baik yang tidak beragama pun bisa masuk surga ya Pak? Ya iyalah, masa iya dong? Kalau masuk surga itu ditentukan oleh agama, berarti matinya harus bawa KTP.
tenan. Lah iya toh. Ketika masuk surga ditanya KTP-mu mana ini? Oh ya, agamamu A, tempatmu di sana. Datang lagi agamamu B, tempatnya di situ. Datang lagi agamamu C, tempatnya di sana. Memangnya surga itu tanah kaplingan, dikapling-kapling, dibagi-bagi untuk agama A, untuk agama B, untuk agama C, dan lain-lain. Begitu ya. Kalau surganya tidak universal, kalau surganya tidak universal alias individu, kasihan orang-orang terdahulu yang sebelum kita, yang pada waktu itu belum ada agama, seperti nenek moyang kita, Adam dan Hawa misalnya. Mereka tidak kebagian surga kan? Lah karena pada waktu itu belum ada agama. Sebab surganya dikapling-kapling untuk agama A, B, C, D, dan lain-lain. Sudahlah, jangan musingin tentang surga dan neraka. Kita bukan berasal dari surga atau neraka. Asal usul muasal kita itu dari Dat Maha Suci Hidup. Sebab itu difirmankan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, bukan surgaun atau nerakaun. Lagi pula untuk apa dan mau apa memburu surga dengan berbagai daya dan upaya? Karena di surga ada kolam susu dan sungai madunya, ada bidadarinya, ada bidadaranya. Sebab di neraka ada banyak cewek-cewek cantiknya, ada banyak cowok-cowok gantengnya. Begitu. Tetap percuma misalkan seperti itu, tetap percuma, cuma bisa ngiler doang. Lawang ruh atau roh itu tidak berjenis kelamin dan tidak memiliki syahwat. Lalu, untuk apa semua itu? Kita berasal dari Tuhan, milik Tuhan, kuasa Tuhan, dan apapun alasannya akan kembali hanya kepada Tuhan. Ayatnya kan berbunyi innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Cerdaslah dalam beriman, dan berimanlah dengan cerdas. Sebab karena orang cerdas yang tidak beriman bisa jadi koruptor, jadi pengkhianat. Dan orang beriman yang tidak cerdas bisa jadi teroris, bisa jadi pecundang. Untuk lebih mudah dalam mencernanya, saya beri ilustrasi dialog antara saya yang dulu, Jaka Tolos, dan saya yang sekarang, Wong Edan Bagu. Dan semoga saja dengan apa yang saya ilustrasikan melalui video ini bisa menjadi tambahan wawasan yang dapat mencerdaskan pengetahuan, sehingganya bisa menyimpulkan sendiri terkait hal tersebut. Suatu ketika terjadi dialog di dalam sarung antara Jaka Tolos dan Wong Edan Bagu tentang hakikat ketuhanan dan doktrin sangkar keagamaan. Dialog ini dapat terjadi kapan saja dan di mana saja pada setiap pribadi manusia yang mengkaji jati diri pribadinya tanpa sadar maupun benar-benar disadari, seperti yang pernah saya alami tempo dulu. Dan dari hasil dialog tersebut tidak akan mencari siapa pemenangnya, karena hal itu tidaklah penting. Sebab yang utama adalah bagaimana kita belajar berdialog dengan tema yang sangat sensitif dan krusial. Siapapun
bila sering melakukan dialog dengan diri sendiri, kontemplasi, paling tidak akan mendapatkan hasil minimal berupa mental yang lebih matang dan emosi yang lebih stabil. Maka semakin sering kita melakukan kontemplasi, terutama hal-hal yang sangat kontradiktif, akan membawa sikap mental kita lebih arif dan bijak dalam memahami dan memandang kehidupan yang teramat sangat kompleks ini. Awalnya Jaka Tolos berujar demikian. Agama adalah jalan kebenaran. Lalu Wong Edan Bagu berkomentar atas ujar Jaka Tolos tersebut. Menurutku, agama adalah jalan menggapai kebaikan, kearifan, dan kebijaksanaan dalam hidup. Lalu Jaka Tolos menimpali, berarti berarti kebenaran menjadi tidak penting dong. Dan Wong Edan Bagu menjawab, memang apa pentingnya berbicara kebenaran jika hasilnya membuat kerusakan di muka bumi dan bencana kemanusiaan? Jika kita bicara kebenaran, terlalu repot melakukan verifikasi kebenaran itu sendiri. Sebab kebenaran bukan hanya sekedar jargon, tembung, omongane, jarene, kulak jare adol dean, kalau bahasa Jawanya, kata ini dan kata itu. Tapi buktikan sendiri, kebenaran bukan ada dalam kulit yang penuh keberagaman. Itulah sebabnya kita baru bisa menyaksikan kebenaran dengan mudahnya pada saat kita memasuki dimensi hakikat. Hakikat hidup adalah nilai yang merambah universalitas universal, yang artinya dapat dirasakan oleh seluruh makhluk, oleh manusia dari segala macam bangsa, suku, dan semua umat dari berbagai agama. Jika hanya dirasakan oleh salah satu suku atau ras atau agama atau golongan, hal itu belumlah merupakan nilai hakikat benar. Artinya, nilai-nilai yang masih terkait dengan cara pandang subjektif dan syarat demi kepentingan pribadi. Contohnya, kata Jaka Tolos. Dan Wong Edan Bagu menjelaskan, contohnya, gula pasir itu manis. Meruap itu merupakan sesuatu yang pasti kan? Dan di lidah semua orang bisa merasakan bahwa gula pasir itu manis. Gula adalah unsur ragawi atau kulit. Sementara rasa manis adalah hakikatnya. Nah, rasa manis tidak hanya dimiliki oleh gula pasir saja kan? Ada gula Jawa, gula merah, gula aren, gula-gula, sakarin, madu, sari bunga, getah pohon, jagung, sari buah, dan sebagainya. Itulah agama atau keyakinan atau kepercayaan yang sepadan dengan berbagai materi yang manis tersebut. Kita ingin merasakan rasa manis, kita bebas memilih mau pakai gula merah atau gula pasir atau gula aren atau sakarin atau pemanis buatan atau sari buah atau madu atau jagung atau yang lainnya. Semua terserah pilihan kita
Mana yang paling kita sukai dan pas dengan selera lidah kita. Nah, apa yang terjadi dengan umat beragama di dunia ini, yaitu tadi, berebut saling mengeklaim bahwa rasa manis hanya bersumber dari gula pasir saja. Umat yang lain bilang salah. Itu keliru dan sesat. Karena yang benar sumber rasa manis adalah berasal dari sakarin atau madu. Dan tenang. Seperti orang buta yang memegang wujud gajah. Kalau dipikir-pikir, seperti orang buta yang memegang wujud gajah. Tapi orang buta tersebut suka menuduh orang lain sebagai orang buta yang sedang megang gajah. Loh, bukankah agama mempunyai misi menyebarkan kebenaran di muka bumi? Kata Jakatolos. Wong Edan Bagu menjawab, wah, daya pikir rasiomu kok terbatas banget ya bro. Kok orang mudeng-mudeng toh? Ya, begitulah misi agama. Bahkan banyak agama misinya ya demikian itu. Menyebar dan mengkampanyekan kebenaran. Tapi itu tidak menjamin dunia ini tentram dan damai. Buktinya mana? Mana buktinya? Loh, kok kontradiksi dengan misinya? Kata Jakatolos. Dan Wong Edan Bagu menjawab, sudah jelas kan apa hasilnya? Masing-masing agama saling berebut dirinya lah yang paling benar. Bahkan terkesan memaksakan diri benar-benarkan ajarannya sendiri-sendiri. Tapi bukankah hanya ada satu agama saja yang benar? Kata Jakatolos. Dan Wong Edan Bagu menjawab, semua agama bisa mengeklaim demikian. Dirinya lah yang paling benar. Ah, jadi bingung saya, kata Jakatolos. Dan Wong Edan Bagu berkata, agar supaya tidak bikin bingung, hormati saja agama yang menebarkan kebaikan, bukan agama yang cari benarnya sendiri. Agama yang menebarkan kebaikan belum tentu benar, kata Jakatolos. Dan Wong Edan Bagu melengkapinya dengan sebuah kalimat, juga belum tentu tidak benar loh. Lantas, bagaimana kita harus menyikapi agama supaya lebih arif dan bijaksana? Kata Jakatolos. Dan Wong Edan Bagu menjawab, agama hanya perlu keyakinan kita. Agama hanya perlu keyakinan kita, bukan yang lain. Tidak ribet kan sebenarnya? Berarti saya cukup yakin saja, kata Jakatolos. Dan Wong Edan Bagu menjelaskan, semua agama hanya berdasarkan keyakinan. Rasakan saja, jangan pakai nalar. Agama yang paling pas dengan jiwa dan membuat nurani kita tentram. Jakatolos berkata, tidak semua agama hanya berdasarkan keyakinan saja. Artinya agama atas dasar kebenaran. Dan Wong Edan Bagu berkata, mana buktinya? Buktinya mana? Lah agamaku, kata Jakatolos,
Dan wong edan baku menjawab lagi, itulah contoh orang yang barusan kita bahas dari tadi, merasa diri paling benar. Lalu bagaimana idealnya sikap saya terhadap agama saya? Kata Jakatolos. Dan wong edan baku mengulangi bahasanya, mengulangi perkataannya. Saya ulangi ya, cukup dengan yakin dan jadilah orang yang bijak dan arif kepada siapapun. Jangan menyakiti hati dan mencelakai orang lain serta makhluk-makhluk lainnya. Tidak usah membeda-bedakan apa agama yang dianutnya. Lihat saja perbuatannya yang bisa kita lihat. Jangan menebak-nebak isi hatinya untuk memvonis apakah seseorang itu baik atau buruk. Kita menebak hati kita sendiri saja susahnya bukan main, apalagi menebak hati orang lain. Kan seseorang yang tidak punya agama dinamakan kafir. Orang kafir pasti celaka hidupnya dan masuk neraka, kata Jakatolos. Dan wong edan baku menjawab, binatang dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Mereka tidak beragama, berarti mereka kafir semua kan? Akan tetapi hidupnya bukan hanya mendapatkan berkah ilahi, justru lebih mulia menjadi berkah bagi alam semesta, termasuk berkah bagi manusia. Jakatolos tersenyum. Dan wong edan baku melanjutkan perkataannya. Mereka itulah umat yang paling taat pada perintah Tuhan, paling setia pada kodrat alam, paling patuh terhadap rumus-rumus alam semesta. Mereka tak pernah menganiaya manusia dan lingkungan alamnya, tidak seperti manusia. Lalu, kata Jakatolos, dan wong edan baku melanjutkan perkataannya. Saya balik bertanya, lebih tepat mana? Agama yang menyiarkan kebenaran atau agama yang menyiarkan kebaikan? Bagaimana manusia harus berperilaku baik? Ya jelas agama yang menyiarkan kebenaran, jawab Jakatolos. Dan wong edan baku berkata, berarti kamu terlalu telat mikir atas apa yang kita bahas dari tadi. Jika itu suatu hal yang teramat penting dan utama bagimu, carilah agama yang paling ikhlas dan jujur. Bagaimana agama yang ikhlas dan jujur itu? Tanya Jakatolos. Dan wong edan baku menjelaskan, agama yang paling ikhlas adalah agama yang hanya mengajak seluruh manusia berbuat arif dan bijaksana, berperilaku terpuji, dan berbudi pekerti luhur, alias akhlakul karim, tanpa perlu mengajak-ajak, bahkan setengah memaksa orang lain untuk bergabung ke dalam institusi agama tersebut. Mau bergabung silakan, nggak mau juga ya nggak apa-apa. Itulah agama yang paling ikhlas dan fair play, alias jujur. Kalau agama yang selalu berusaha mencari pengikut yang sebanyak-banyaknya, tanya Jakatolos. Dan wong edan baku menjawab, itu tidak ubahnya agama parpol. Kegiatannya adalah agitasi, propaganda, kampanye. Dirinya lah partai yang paling baik dan benar. Diam-diam institusi agama sudah berubah misi menjadi institusi politik, mencari pengikut sebanyak-banyaknya supaya menjadi kuat dan semakin kuat untuk menyerang dan melawan keberadaan keyakinan orang lain yang tidak seagama, dianggap sebagai musuh.
Kalau tidak ada musuh, kata Jakatolos, ya dibuatlah musuh dibuatlah musuh imajiner, musuh imajinasi, musuh yang dibuat-buat dan diada-adakan. Namanya juga politik, kata Wong Edan Bagu. Dan Jakatolos berseru, kan musuh agama biasanya agama lainnya. Wong Edan Bagu menjawab, itu merupakan kecurigaan kamu pribadi. Bahkan rasa curiga kamu itu akan meretas kecurigaan umat lain pada kamu. Begitulah kecurigaan dan sentimen antar agama sudah menjadi lingkaran iblis yang sulit dimusnahkan. Jadinya kerjaan umat hanyalah saling curiga mencurigai. Bahkan di antara umat dalam satu agama pun terjadi perilaku saling mencurigai. Agama menjadi bahan peledak yang setiap saat akan menghancurkan bumi, alias membuat kiamat planet bumi ini. Tak ubahnya agamalah yang menciptakan neraka bagi manusia itu sendiri. Kenapa bisa begitu? Tanya Jakatolos, dan Wong Edan Bagu menjawab, karena agama keluar dari misi sucinya, keluar dari tujuan sucinya, yakni menebar kedamaian, ketentraman, dan kebaikan bagi alam semesta seisinya. Agama juga lebih mengutamakan kampanye dirinya lah yang paling benar daripada cinta kasih sayang Tuhan yang maha damai, maha tentram, dan maha baik bagi alam semesta seisinya. Apa salahnya? Tanya Jakatolos. Kalau salahnya yang dipertanyakan, salahnya bukankah kebenaran itu perlu kepastian seperti ilmu pasti dan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains. Itu barulah kebenaran pasti yang real. Sementara agama merupakan sistem kepercayaan atau keyakinan. Kalau tidak percaya, kalau tidak yakin, ya jadi tidak pasti. Itulah agama. Loh, dalam ajaran agama kan ada beberapa kejadian dan sinyalimen atau gejala akan sesuatu kebenaran dalam realitas alam semesta, kata Jakatolos. Dan Wong Edan Bagu menjawab, sejak abad keberapa kitab-kitab suci semua agama itu ada? Ayo, umurnya masih muda bukan? Sementara itu manusia sudah ada sejak paling tidak 2 juta tahun yang silam. Bumi ini ada sejak bermiliar tahun yang silam. Sebelum agama-agama dengan kitab sucinya ada, manusia pun telah menemukan berbagai kebenaran yang tak terbantahkan dalam menjalani kehidupan. Itu juga karena cinta kasih sayang Tuhan dan keadilan Tuhan. Isi ajaran agama tidak termasuk kebenaran pasti, tetapi berisi ajaran kebaikan, semacam aksioma yang runut dan logis. Namun bisa ditafsirkan dengan multi-interpretasi sesuai kepentingan dan kemauan pembacanya. Maka dikatakan kitab itu fleksibel, sesuai perkembangan zaman maksudnya. Ini pengertian yang biasa sekali, alias isi kitab itu selamanya tidak akan pernah bertentangan dengan penafsiran manusia. Karena sadar atau tidak sadar, manusialah yang selalu berusaha membaca, memaksakan diri
untuk menundukkan pola pikir dan persepsinya sendiri agar sesuai dengan isi kitab. Itulah kebiasaan manusia selama ini, membiarkan kesadaran dirinya berada di dalam sangkar emas. Sementara agama banyak mengajarkan tentang kegaiban. Lalu manusia buru-buru menyimpulkan bahwa akal manusia sangat terbatas untuk memahami kegaiban. Bagi saya, kegaiban itu sangat masuk akal. Jika tidak masuk akal, berarti belum tahu rumus-rumus yang berlaku di alam gaib. Jika mengkamulkan isi kitab pun, kenyataannya sudah mengalami perluasan dan penyempitan makna setelah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa oleh banyak orang yang memiliki penafsiran beragam corak dan warnanya. Apa buktinya? Kata Cakatolos dan Wong Edan Bagu menjelaskan. Lihat saja, begitu banyaknya aliran dan faham dalam satu agama saja. Tidak hanya puluhan, bahkan ratusan jumlahnya. Semua itu sudah menjadi hukum alam, bahwa aliran dan faham atau mazhab akan selalu bermunculan dan kian banyak seiring perjalanan waktu sesuai dengan kompleksitas rasio manusia dan daya nalar yang menimbulkan persepsi dan penafsiran beragam. Apa jadinya kalau mereka saling mengeklaim dirinya paling benar? Ya, berebut kebenaran atau golek benere dewe yang menimbulkan perpecahan, perselisihan, permusuhan, saling curiga, saling menjatuhkan, saling bunuh, saling fitnah. Jawab Cakatolos. Dan Wong Edan Bagu melengkapi. Tuh kan, akar segala macam fragmentasi dan kehancuran di dalam satu agama tidak lain disebabkan oleh penafsiran, persepsi, dan pemahaman setiap individu pengikutnya, dan akhirnya menjadi kelompok besar yang siap bersimbah darah demi kesadaran palsunya. Jadi agar supaya agama turut andil menciptakan ketenangan batin, ketentraman, dan kedamaian dunia ini, idealnya tidak usah menekankan akan kebenaran dirinya, tetapi lebih mengutamakan kampanye untuk selalu berbuat baik kepada seluruh makhluk. Nah, kebaikan kan relatif. Masing-masing orang punya penafsiran pula yang berbeda-beda akan nilai kebaikan itu. Apa patokannya, Pak Web? Sama saja kan, harus kembali pada pemurnian diri ke kitab dan sunnah toktil. Makin bingung saya, kata Cakatolos. Dan Wong Edan Bagu menyambutnya dengan sebuah kata, pandanganmu itu terlalu menyempitkan realitas kemahaluasan hakikat Tuhan yang maha luas tiada terbatas. Idealnya, suatu perbuatan barulah menjadi kebaikan dengan syarat tidak menerjang kodrat universe, kodrat alam semesta. Nilai yang paling universal dan tidak menabrak kodrat alam adalah setiap perbuatan yang kita lakukan selalu didasari dengan rasa cinta kasih sayang yang tiada bertepi.
yang dalam sanepan Jawanya rasa tresno welas asih kadya samudra tanpa tepi. Welas tresno welas asih tanpa alis. Maksudnya cinta kasih sayang yang tulus, tanpa pamrih, tanpa ego, tanpa arogan, kepada dan dari seluruh makhluk dalam jagat raya ini. Dan tenang, semoga tercerahkan. Salam rahayu, salam setuhan, salam rahayu, salam setuhan, penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana teguh rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan.